Selamat siang untuk anak ibu di kelas 10 MIPA seluruhnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang impuls dan momentum. Dan untuk hari ini kita akan membahas lanjutan masih dari impuls dan tumbukan, yaitu di bagian hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum. Hukum kekal momentum ini terjadi pada peristiwa tumbukan yang menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap jika pada tumbukan tidak ada gaya luar. Sebagai contoh, perhatikan suatu sistem berikut yang terdiri dari bola identik berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi satu dengan yang lainnya. Jadi bola A, ya, bola A dengan kecepatan PA ke sebelah kanan, ke arah kanan, ya. Kemudian bola B bergerak dengan kecepatan PB ke arah ke kiri. Nah, dari sistem tadi, maka bola B memberikan gaya pada bola A sebesar FAB. Kemudian bola A memberikan gaya pada bola B sebesar FBA. Berdasarkan hukum 3 Newton, berarti saat kedua sistem bertumbukan, gaya pada kedua bola itu adalah sama besar tetapi berlawanan arah sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton, aksi sama dengan min reaksi. Jadi gayanya sama tetapi arah berlawanan. Nah, dari aksi sama dengan min reaksi berarti FAB sama dengan negatif FBA. Jika ini berpindah ke ruas kiri, tanda berubah, berarti FAB ditambah FBA sama dengan 0. Sedangkan impuls adalah gaya kali selang waktu. Berarti untuk benda A, FAB dikali delta T ditambah FBA dikali delta T sama dengan 0. Nah, untuk impuls adalah perubahan momentum, berarti F kali delta T sama dengan delta P sama dengan MP aksen dikurang MP. Ya, MP aksen dikurang MP. Berarti momentum akhir dikurang momentum awal, tidak lain adalah perubahan momentum. Berarti MA PA aksen dikurang MA PA ditambah MB PB aksen dikurang MB PB sama dengan 0. Nah, kemudian kalau untuk yang di ruas yang persamaan ini kita pindahkan ke ruas kanan, tanda berubah, berarti negatif MA PA dikurang MB PB sama dengan negatif MA PA aksen dikurang MB PB aksen. Maka dari persamaan ini diperoleh MA PA ditambah MB PB sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen. Dengan MA dan MB adalah massa masing-masing bola, PA dan PB adalah kecepatan bola sebelum tumbukan, sedangkan PA aksen dan PB aksen merupakan kecepatan bola setelah tumbukan. Sebagai contoh untuk menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum tadi, ya. Sebuah peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Diketahui kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 100 meter per sekon. Tentukan kecepatan balok karena tertembak oleh peluru tersebut. Nah, sebagai penyelesaiannya, berarti dari soal diketahui massa peluru dengan simbol kita buat MP 10 gram, kita rubah ke kilogram 0,01 kilogram. Massa balok kita buat indeksnya MB sama dengan 100 kilogram. Kecepatan peluru saat bergerak mengenai balok PB adalah 1000 meter per sekon. Kecepatan balok saat peluru mengenai balok PB sama dengan 0 karena baloknya dalam keadaan diam. Dan selanjutnya kecepatan peluru setelah menembus balok adalah PP aksen sama dengan 100 meter per sekon.
Nah, dari hukum kekalan momentum tadi berarti jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Maka MP PB ditambah MB PB sama dengan MP PP aksen ditambah MB PB aksen. Dengan memasukkan angkanya atau nilainya 0,01 kali 1000 ditambah 100 kali 0 sama dengan 0,01 kali 100 ditambah 100 kali PB aksen. Nah, ini hasilnya adalah 10. Kemudian di ruas kanan 1 ditambah 100 PB aksen. Nah, di sini 10. Ini 1 tambah 100 PB aksen. Yang 1 pindah ke kiri tanda berubah menjadi 10 dikurang 1, berarti hasilnya 9. Di ruas kanan sisa 100 kali PB aksen. 100 PB aksen sama dengan 9, maka PB aksennya adalah 9 dibagi 100. Maka untuk kecepatan balok setelah tumbukan adalah 0,09 meter per sekon. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.